Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, adik-adik. Kali ini kita akan melanjutkan materi pengelolaan kelas di minggu ke-11 ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan untuk mengakses video ini dari laman Spada karena ketika adik-adik mengklik link di Spada itu kalian dianggap sudah masuk gitu. Jadi kalau misal kalian langsung masuknya langsung dari YouTube, nanti kalian nggak terhitung presensi nanti ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu kita akan membahas tentang reward dan punishment atau hukuman dan penghargaan. Nah, melanjutkan dari materi minggu kemarin tentang strategi pengelompokan ya, seharusnya ketika adik-adik telah mempelajari strategi pengelompokan, adik-adik menjadi ngerti bahwa ternyata detail-detail kecil di dalam kita mengajar ketika kita mengelola sebuah kelas itu sangat penting dan akan sangat berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Nah, salah satu faktor lagi yang akan sangat mempengaruhi motivasi belajar adalah reward dan punishment ini. Oke. Nah, sebenarnya untuk apa sih reward itu, atau biasa dikenal dengan reinforcement ya? Tujuannya untuk apa sih? Jadi reward ini ya, tujuan utamanya adalah mendorong perubahan. Jadi reward dan punishment itu adik-adik diturunkan dari satu teori belajar, salah satu teori belajar pertama, yaitu teori behaviorisme, di mana menurut teori tersebut ya, seorang itu dikatakan telah belajar ketika dia mengalami perubahan. Nah, perubahan apakah itu? Ya, perubahan tingkah laku. Jadi karena zaman dulu itu teknologinya terbatas, kemudian akses ke sumber-sumber seperti buku itu juga terbatas, sehingga proses belajar itu lebih ke mengajarkan tingkah laku gitu, perubahan tingkah laku. Orang dari tidak bisa mengerjakan sesuatu menjadi bisa mengerjakan sesuatu. Nah, itu disebut teori belajar behaviorisme. Nah, selain mendorong perubahan tingkah laku, tentu saja dalam setting pembelajaran modern ya, reward itu tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kita berharap dengan memberikan reward atau reinforcement itu hasil belajarnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, nanti gimana caranya kok bisa seperti itu nanti akan kita bahas. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah reward itu efektif sebenarnya untuk diberikan? Karena memang ada dua pendapat ya, ada yang beranggapan bahwa reward itu bagus ya untuk mencapai tujuan pembelajaran karena dia akan membuat siswa itu lebih termotivasi untuk ikut berpartisipasi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa reward itu tidak efektif gitu karena nanti kalau nggak ada reward lagi seperti apa gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas ya gimana cara membuat reward ini menjadi satu reinforcement yang efektif digunakan dalam pembelajaran. Tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah gimana cara kita ngasihnya ke siswa gitu. Gimana cara memberinya ya, karena agar efektif kita nggak bisa sembarangan memberikan reward. Nanti kita coba diskusikan nanti di minggu depan tentang teknik dalam memberikan reward ini. Nah, ketika kita merencanakan kegiatan pembelajaran ya dan akan melibatkan proses pemberian reward atau reinforcement, maka ya, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah reward itu nanti yang kita desain itu akan diberikan untuk siapa? Apakah siswa yang bisa menjawab pertanyaan? Apakah siswa yang nilainya paling tinggi? Atau siswa yang paling anteng? Apa yang paling ganteng? Apa yang paling ayu? Gitu ya. Untuk siapa nanti? Ya.
Kemudian yang kedua, kondisinya kayak apa gitu. Apakah rewardnya itu nanti diberikan langsung pas dia bisa jawab langsung nyotak kayak ya dia gitu. Atau misalnya diberikannya dalam bentuk apa? Apa jajanan, apa tambahan nilai atau apa terserah ya. Itu tergantung dari kreativitas guru, tapi nanti juga perlu diperhatikan ya nanti bentuknya itu apa, karena akan berpengaruh nanti akan kita bahas. Nah yang terakhir adalah kira-kira nanti dampaknya apa gitu kalau dikasih reward itu ya. Misal ayo siapa yang bisa jawab pertanyaan ini tak kasih coklat gitu. Nah kira-kira dampaknya apa kalau untuk siswa itu reward itu ya. Wah jangan-jangan dampaknya malah untungnya gigis gitu. Karena dikasih coklat gitu. Kayak gitulah misal kira-kira nanti dampak jangka panjangnya itu apa, apakah jadi bersemangat belajar atau malah justru nggak suka dikasih reward gitu. Oke, punishment. Nah punishment ini adik-adik diperkenalkan oleh Skinner ya. Saya ingat saya pernah cerita dulu tentang percobaan operant conditioningnya si Skinner ini ya, dimana dia punya percobaan tikus itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak ya. Kotak yang di situ itu di bawahnya itu dari besi ya, yang dia sudah disambungkan ke aliran listrik, di mana aliran listrik itu ya akan nyala listriknya itu kalau tombol berwarna merah di dalam kotak itu tertekan atau kesenggol sama tikus itu dia akan nyetrum. Nah di dalam kotak itu juga ada satu tombol lagi, tombol warnanya biru apa hijau itu. Kalau misalnya tombol warna biru atau hijau itu kesenggol, nah yang terjadi adalah si tikus itu akan mendapatkan makanan gitu kan. Jadi tombolnya itu nyambung ke tempat wadah makanan. Nah dari percobaannya si Skinner ini ya akhirnya dalam beberapa bulan gitu si tikus ini menunjukkan perubahan tingkah laku dari yang tadinya yus ngasal, namanya juga tikus ya ngasal, kadang nyenggol merah kadang nyenggol hijau gitu. Tapi lama-kelamaan kok si tikus ini cenderung lebih sering nyenggol si tombol hijau atau biru itu tadi, sehingga dia dapat makanan. Dan dia menghindari tombol merah, karena nek kesenggol kesetrum itu tadi. Nah itu yang disebut dengan operant conditioning, yaitu adalah konsep punishment pertama ya. Jadi punishment itu diperkenalkan melalui percobaan itu. Lalu untuk apa sih kita memberikan reward dan punishment itu? Oke, jadi ada dua tujuan dalam pembelajaran. Pertama adalah kalau kita mau menghentikan atau melemahkan atau biar siswa itu tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya ya, maka kita bisa menggunakan punishment atau hukuman. Nah, punishment itu sendiri ya ada dua, punishment yang sifatnya positif dan punishment yang bersifat negatif. Nah, apa itu? Punishment positif ya, itu adalah kita itu memberikan sesuatu ya. Jadi kita menambahkan sesuatu yang siswa itu tidak suka ya. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Contoh, misal kalian itu kan kalau lagi belajar online misal pakai Zoom ya, yang kalian tidak suka itu kan kalau disuruh menghidupkan kamera atau kalian nggak suka on cam soalnya nggak bisa sambil rebahan kuliahnya. Nah karena kalian itu kalau dikasih pertanyaan suka diem ya, suka tiba-tiba ngilang. Nah saya memberikan punishment kepada kalian ya. Saya tambahkan aturan kalian harus on cam selama kuliah. Nah itu nangis kalian ya mesti ya. Wah wis gak iso rebahan, kesel ndelok Zoom gitu ya. Nah itu namanya positif punishment ya. Jadi kita menambahkan sesuatu.
Yang kedua adalah negative punishment. Negative punishment itu kita mengambil sesuatu yang mereka suka, ya, uh, uh, agar mereka tuh nggak melakukan yang tidak semestinya gitu. Ya contoh kalau di sini itu ya anak-anak tuh misal ya, mereka kok nggak mau belajar gitu ya, kok main terus. Nah, misal yuk mainannya diambil gitu misalnya ya. Ya kayak gitu contohnya. Jadi negatif, dia mengambil sesuatu biar tidak melakukan hal yang tidak semestinya. Kalau positif itu memberikan sesuatu agar yang tidak disuka ya, agar dia tidak melakukan hal yang tidak semestinya. Oke, itu adalah punishment. Yang kedua adalah kalau kita mau meningkatkan sesuatu, ya kita misal siswa itu biar tambah rajin belajarnya, siswa itu rajin biar tambah rajin, ya jangan dikasih punishment ya. Kalau mau meningkatkan sesuatu dikasih namanya reward ya, atau reinforcement. Nah, reward sama kayak punishment tadi ya. Reward itu juga ada reward negatif, ada reward positif. Reward negatif itu adalah mengambil sesuatu yang dia suka. Bukan, sorry. Uh, iya benar. Mengambil sesuatu yang tidak disuka, sorry ya. Mengambil sesuatu yang tidak disuka jika dia melakukan sesuatu uh, yang kita inginkan. Ya, contoh nih, misal kalau misal kalian itu misal UTS-nya itu dapat 100 ya, kalian tidak perlu ikut UAS gitu misalnya. Nah, itu kan mengambil sesuatu yang kalian gak suka kan. UAS kan gak seneng banget ya. Jadi gak usah UAS, soalnya kalian sudah dapat 100 di UTS gitu misal, itu contoh ya. Atau misal kalian, kalau misalnya saya berikan tugas, misal kalian kalau bisa menyelesaikan paper dalam waktu seminggu, kalian nggak perlu UAS lagi. Nah, itu contoh negatif reinforcer ya, atau reward negatif, mengambil sesuatu yang tidak disuka untuk meningkatkan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua ya adalah positif reinforcer ya. Jadi kita ngasih sesuatu. Nah, ini yang umum ya, biasanya kita berikan ya. Jadi yang umum itu adalah positif reinforcer ya, positif reward, dan negatif punishment ya biasanya ya. Kita mengambil sesuatu yang disuka atau memberikan sesuatu yang disuka. Oke, itu contoh-contoh dari reward dan punishment ya. Tentu saja tujuannya beda ya tadi ya. Oke. Nah, inti dari reward dan punishment tadi kan jelas ya, intinya adalah motivasi ya. Intinya adalah motivasi untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik atau meningkatkan sesuatu yang baik. Gitu. Ya, nanti bisa dibahas lain kali. Oke, nah jenis reward sendiri ya, kita mulai dari reward ya. Ada dua pola ketika kita memberikan reward. Yang pertama adalah pola jika maka, yang kedua adalah pola karena maka. Ya, jika maka itu adalah misal jika Anda melakukan tindakan A, maka Anda mendapatkan B. Artinya jika maka itu adalah sesuatu yang disampaikan di awal. Contoh nih, kalian kalau misal UTS-nya dapat 100, nanti saya kasih buku gitu misalnya. Jadi kalian berekspektasi, oh berarti saya harus dapat 100 agar dapat buku. Itu expected. Nah, yang kedua adalah pola karena maka. Karena kamu melakukan sesuatu, maka kamu mendapatkan B. Nah, ini adalah pola yang unexpected. Jadi, ini diberikannya di akhir, itu tidak diberikan di awal, tidak disampaikan di awal. Contoh, misal kalian mengerjakan tugas gitu.
tepat waktu. Nah, tiba-tiba saya ngomong begini, karena kalian mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya, buat kalian yang tepat waktu, saya langsung berikan nilai A untuk mata kuliah ini. Nah, itu unexpected ya. Jadi tidak disampaikan di awal, tapi tiba-tiba karena kamu melakukan sesuatu yang baik, maka kamu mendapatkan sesuatu. Tuh. Tapi sebelumnya, lalu gimana? Apakah reward itu meningkatkan motivasi? Ya, menurut teori behavior ya, bahwa reward itu bisa memaksa atau meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan tingkah laku yang diinginkan ya tadi ya. Jadi jangan kebalik gitu. Kalau misal jangan misalnya nih kita pengen agar siswa itu nggak rame gitu. Rame itu kan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan gitu ya. Misal rame di kelas itu. Jangan justru dikasih reward gitu misal. Oh kalau kamu nggak rame nanti saya kasih hadiah. Nah itu kebalik ya. Artinya kalau kita mau menghilangkan sesuatu berikan punishment ya. Kalau kita mau meningkatkan sesuatu kita berikan reward. Gitu. Ya kadang kebalik-balik tuh. Oh kamu nggak rame. Nah itu nanti akan balik, motivasinya terbalik. Ketika kita nggak ngasih sesuatu, ya dia akan kembali lagi ke negatif behavior itu tadi. Ya, jadi untuk meningkatkan, memperoleh tingkah laku yang diinginkan. Nah, pertanyaannya ini yang jadi banyak perdebatan itu ya adalah, nah lalu gimana nanti kalau misal kita hari ini tuh ada reward nih. Nah, minggu besok ya karena kita udah kehabisan reward, bingung reward apa meneh gitu. Akhirnya kita nggak ada reward. Nanti apa yang terjadi? Nah, banyak orang beranggapan bahwa reward itu negatifnya di sini. Nanti kalau tidak ada reward lagi, mereka akan tidak seperti kalau dikasih reward. Istilah ya, stop the pay, stop the play. Jadi kalian berhenti dikasih reward, ya kalian berhenti untuk berbuat baik gitu. Nah, lalu gimana untuk mengatasinya ya? Nah, untuk mengatasinya adik-adik ya pastikan untuk memberikan reward ya yang dia itu mencerminkan atau punya korelasi dengan capaian atau prestasi tertentu. Artinya rewardnya itu jangan sembarangan gitu. Contoh misal kamu dapat kalau misal ngajarin SD gitu ya kamu dapat nilainya bagus ya saya kasih buku apa yang terkait dengan itu gitu, atau misalnya saya kasih pensil karena kamu bisa menggambar dengan bagus gitu. Nah itu kan nanti akan terkait ya, artinya jangan. Nah ini yang biasanya nih yang nanti adik-adik PPL gitu biasanya ya, karena wis bingung yuk bocah-bocah kok rame, akhirnya buat menarik perhatian ya kalian beli jajan misal. Nah nanti ditawarkan ayo yang bisa mengerjakan ini saya kasih coklat gitu misalnya. Nah itu adalah contoh reward yang tidak punya korelasi dengan capaian tertentu. Jadi mereka itu nggak apa ya, tidak termotivasi untuk sungguh-sungguh dalam pelajaran itu gitu. Tapi lebih ke untuk reward berupa coklatmu itu tadi. Ya, jadi tidak terkait. Kemudian ini juga penting ya. Jadi reward itu hanya diberikan jika memang memenuhi standar yang ditentukan. Nah, kadang nih kalau misal kita pakai pola jika maka tadi ya, kita udah menjadikan. Nah, kalau nilaimu itu 100, kamu dapat di ulangan ini 100, kalian langsung dapat A misal. Nah, karena nggak ada yang dapat nilai 100 ya, ada yang dapat 80. Terus biasanya kalian itu ya nego kan. Loh Pak, saya dapat nilai 80, Pak masa nggak dapat Pak, buat ya udah kasih gitu. Terus karena kalian itu baik gitu ya, akhirnya ya wis lah gitu. Akhirnya 80 dapat. Nah, kayak gitu tuh yang bisa ngerusak ya proses reward itu tadi gitu. Ketika nanti kacau, kalian satu pembelajaran itu akan kacau ya. Nanti akan ada iri, misal besok lagi ada yang nilainya tuh nggak sampai 70 semua, cuma 60. Lah kemarin yang 80 dikasih, ini saya tertinggi dapat 60 ya. Akhirnya kalian terpaksa ngasih. Nah yang kayak gitu nanti akan jadi
turun nanti ya, atau menghilangkan esensi dari reward itu tadi. Nah ini ya, jadi berikan terstruktur ya, jangan terlalu baik untuk ngasih reward. Kemudian berikan pada capaian spesifik ya. Jadi capaiannya spesifik, jangan kamu menyelesaikan teks dengan baik itu ya apa maksudnya, nilaimu berapa itu maksudnya. Jadi jelas tuh ukurannya jelas. Jadi mereka akan punya motivasi untuk oke saya harus mencapai itu gitu. Nah, lebih baik ya disarankan adalah memberikan dalam dalam apa ya, dalam bentuk spontan. Ya, jadi karena kamu tiba-tiba ya karena dia dapat 100, tiba-tiba kok dia dikasih hadiah gitu misalnya. Nah, besok lagi meskipun kita nggak nyampaikan ya, kita tidak menyampaikan akan ada reward ya, siswa itu akan, wah nanti jangan-jangan akan dikasih hadiah lagi yang nilainya bagus, maka saya akan mengerjakan dengan benar gitu misalnya. Nah, itu kelebihan dari spontan, reward secara spontan. Lebih disarankan seperti itu. Kalau misalnya diberikan dari awal ya tadi ya aturannya harus terstruktur, jelas ya. Terus ini kompetensi apa yang dia itu harus apa gitu biar dia dapat reward. Jadi jelas gitu, jangan berubah-ubah. Nah ini juga ya terkadang kita memberikan reward itu ya pokoknya yang nilainya paling bagus terus ya. Akhirnya yang dapat reward itu yuk bocah iku lagi ya gitu. Sebaiknya kita menghindari hal kayak gitu karena nanti siswa-siswa yang berada di level di bawahnya yang tidak terlalu pintar banget gitu akhirnya jadi males tuh ikut pelajaran kita ya karena alah nanti paling dapat reward yuk iku meneh gitu ya. Jadi udahlah nggak usah lah saya, dia merasa nggak dapat ya. Nah salah satu caranya adalah seperti yang pernah saya sampaikan ya, dan kita bisa menggunakan salah satu acuan di model kooperatif, misal di STAD itu adalah reward itu diberikan untuk improvement. Artinya begini, misal minggu ini ya yang dapat reward itu adalah yang dapat nilai 80. Nah minggu besok ujian lagi, kok yang dapat nilai 80 itu sekarang nilainya 70, tapi yang lain itu juga di bawah 70 gitu, semuanya di bawah 70, tapi ada satu siswa yang minggu pertama itu nilainya cuma 20 lah, yang minggu kedua ini kok dia jadi 65 meskipun dia di bawah yang kemarin dapat 70 ya, tapi dia yang dapat reward karena dia yang mengalami peningkatan atau improvement paling besar. Nah itu contoh teknik memberikan reward ya yang efektif juga gitu. Jadi biar enggak itu aja, siapapun yang bisa menunjukkan peningkatan ya, dia yang dapat reward. Nah itu lebih bagus menurut saya. Kemudian diberikan secara publik ya, maksudnya tuh gini loh, jadi jangan reward itu diberikan sembunyi-sembunyi. Kalau reward itu berikan ya di depan teman-temannya gitu, biar yang lain termotivasi untuk dapat reward lagi. Nah, nanti beda lagi dengan punishment nanti ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah punishment. Seperti yang tadi sudah dibahas ya, bahwa punishment itu ada punishment positif dan ada punishment negatif. Positif itu menambahkan sesuatu yang tidak disuka ya, atau negatif itu menghilangkan sesuatu yang disuka. Ya, tadi ya, ada dua, positif dan negatif. Apakah punishment itu efektif ya, sama seperti reward tadi, bahwa tujuan punishment itu untuk menahan ya suatu tingkah laku agar tidak muncul. Ini kalau menurut behavior ya, agar suatu tingkah laku itu tidak muncul. Nah, lalu apakah efektif? Efektif jika punishment itu diberikan secara langsung ketika pelanggaran itu terjadi. Jadi jangan sampai apa ya, maksudnya ada anak itu yang nakal, suka mukul temannya. Pas dia habis mukul, wis nanti aja gitu. Nah itu selang berapa hari baru dipanggil, dikasih ini. Nah nanti jadi nggak efektif nantinya. Jadi ya ketika dia melakukan sesuatu langsung berikan punishment itu.
Tuh, atau misalnya siswa nyontek gitu, ya seketika itu ambil kata jawabannya. Jangan ya udahlah biarkan dulu, nanti aja saya kurangin nilainya. Nah, nanti yang lain juga wah aman aja kok gitu. Nyontek aman kok gitu, karena nggak langsung itu. Tapi ketika langsung diambil lembar jawab, nah orang gua akan mikir itu, waduh apa ya, nanti bisa ketahuan nggak ya, nanti gimana ya kalau saya nyontek kayak gitu ya. Ya, namun yang perlu diperhatikan bahwa punishment itu juga kadang bisa menimbulkan rasa tidak suka, ya, jika tidak diberikan dengan benar. Nah ini contoh ya, ada dosen dipenuh mahasiswa karena ngasih punishment ya, itu banyak terjadi tuh, ya sering terjadi kayak gitu. Ya. Nah, lalu gimana caranya biar memberikan punishment itu aman ya, tidak tidak menimbulkan konflik tadi ya, untuk menghindari ketidaksukaan siswa terhadap kita. Yang pertama adalah punishment jangan menggunakan emosi. Ya, mungkin saya lupa apakah saya pernah ngasih ke adik-adik gitu. Misal saya suka tuh ngasih punishment, misal kalau misalnya nilainya itu kurang dari 70, misal pakai kuis gitu, mereka mencoret tangannya sendiri tapi nulis kata-kata motivasi gitu, contoh itu punishment yang ya buat lucu-lucuan gitu. Artinya punishment tetap menghukum tapi tidak melibatkan emosi ya, jadi tidak bawa perasaan gitu ya, memang profesional aja ngasih punishment ya karena kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ya. Kemudian hindari jelas ya, sekarang tidak mungkin ya, kita tidak bisa ngasih punishment dalam bentuk fisik ya. Dulu masih banyak ya, dilempar penghapus gitu-gitu masih banyak, tapi kalau sekarang bahaya deh, di lapor ke polisi ya. Ngeri kalau sekarang ya. Nah, kemudian dilakukannya sesuai kesepakatan ya, artinya memang ada aturan di awal ya. Dan ini sudah kalian pelajari kemarin ketika membuat classroom rules ya dengan Bu Murni. Intinya membuat cerah namun tidak menyakiti, entah dengan positif atau negatif tadi. Konsisten artinya kalau satu orang itu dipanis ya karena melakukan sesuatu, ya kalau yang lain melakukan yang sama ya dipanis gitu. Jangan kok dia melakukan terus dipanis, terus setelah itu ada yang melakukan terus karena kalian lupa gitu tidak dikasih punishment. Nah itu nanti yang akan membuat kacau ya. Kemudian yang tidak ditunda tadi, artinya seketika itu langsung diberikan punishment itu. Ya sudah setengah jam ya, saya rasa itu ya untuk materi ini ya. Selanjutnya seperti biasa, jika ada pertanyaan tolong dituliskan di komentar saja ya, biar nanti saya baca dan kita bisa membahasnya di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.